Jadi pada tanggal 19 Oktober 2022 saya membuat konten tentang cara membuat akun Douyin. Ya, ini videonya. Tak lama setelah itu, tepatnya ya 5 bulan yang lalu, ini ada keterangannya. Ternyata cara itu sudah nggak bisa dilakukan. Ya, terlihat dari banyaknya orang yang gagal ya di kolom komen. Ini udah banyak sekali orang yang gagal. Ya, kemudian di 5 bulan yang lalu saya udah bikin ya komentar lah, ibaratnya juga sedikit clarification gitu ya. Jadi dear all, menanggapi banyaknya yang gagal dengan tutorial ini, dan per hari ini, waktu itu tanggal 5 Desember 2022, saya coba ulang tahap ini dengan menggunakan nomor HP baru, dan ternyata sudah tidak bisa. Sepertinya sistem dari Douyin sudah terupdate sehingga trik ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Sementara akan saya carikan solusinya. Semoga ada cara lain untuk mendaftar akun Douyin. Dimohon bersabar dahulu dan tetap stay tune di channel ini. Nanti akan saya update lagi videonya ketika sudah ketemu cara yang baru. Terima kasih. Itu 5 bulan yang lalu saya udah bikin pin komen ya. Dan ternyata sampai dengan di hari ini juga, di tanggal 27 Mei 2023, jadi saya masih belum menemukan cara untuk bikin akun baru di Douyin ya. Nah, jadi ini juga saya bingung. Mungkin ini karena memang dari Cinanya itu memperketat kebijakan mereka ya terkait aplikasi-aplikasinya gitu. Jadi orang luar nggak bisa mengakses gitu ya. Jadi makanya juga saya kaget kemarin kok banyak yang nggak bisa. Di kolom komen juga banyak yang bilang. Nah, terus saya ada sedikit komen menarik ya yang saya lihat baru-baru ini. Nih, 2 hari yang lalu dari Mbak Jerry Andika ya. Nggak tahu ini Mbak apa Mas. Adminnya mau bodohin. Kok malah nggak bisa-bisa padahal udah ikut tutorialnya. Tapi kok nggak seawai dengan arahannya lo main. Ini main ini pikiran ya, itu mungkin maksudnya. Nggak tahu juga. Adminnya mau bodohin. Terus gue lihat di kolom komen sini pada ngeluh semua, auto dislike gitu. Ya, karena melihat adanya komen yang penuh dengan kata-kata yang mengedukasi gitu ya, syarat makna gitu. Jadi saya juga pengen jadinya komen itu kan, membalas komennya dia sebagai bentuk wujud saya respect terhadap makhluk hidup gitu kan. Jadi saya kasih tahu coba dia, Mbak Jerry atau Mas Jerry, nggak tahu ya. Pin komen baca bro. Ente kurang beruntung berarti baru daftar sekarang. WKWK. Ya ini maksudnya ya memang orang-orang sekarang bisa dibilang kurang beruntung ya. Karena sudah nggak berlaku lagi ini untuk tutorialnya gitu ya. Mungkin yang bisa saya sajikan di sekarang ini adalah konten apa sih yang bisa saya lihat di Douyin ya. Mungkin kita bisa bareng-bareng nge-review juga. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, saya bisa akses akun Douyin. Ya ini pasti kalian juga bisa ngakses ya. Dan mungkin sedikit bukti ya kalau saya juga punya akun gitu. Nah, ini di pojok kanan atas bisa diklik ya. Nah, sekarang untuk captcha-nya dia, captcha-nya atau untuk verifikasi user itu pakai puzzle ya. Tinggal dicocokin aja. Dan nah, inilah akun yang saya buat sebelum semua ini nggak bisa ya. Sebelum tutorial ini nggak berlaku lagi gitu ya. Jadi saya bikin itu di bawah tanggal 19 Oktober. Saya lupa tanggalnya berapa. Yang jelas ini akun yang saya gunakan sampai saat ini untuk mengeksplor konten-konten yang ada di Douyin. Nah
Nah, ini salah satu kontennya, kita bisa nonton bareng-bareng lah dulu ya. Saya kasih beberapa cuplikan. Siapa tahu teman-teman memang pengen, nggak tahu ya saya tuh tujuan kalian bikin akun Douyin tuh apa gitu kan. Sampai ngebet banget, sampai saya dibilang pembodohan dan lain sebagainya itu. Ya mungkin mereka mau nyari konten edukasi gitu. Gak apa-apa, ini kayak saya sajikan edukasi sekalian kita review dikit-dikit ya isi dari beranda di Douyin ini. Check it out. Oke, volume dikecilin aja. Oke, video pertama itu diawali dengan matiin ya dah. Video pertama itu diawali dengan mbak-mbak berbaju putih. Itu dia sedang lihat kamera kayaknya. Terus ya berlenggak-lenggok di depan kamera, sambil sedikit senyum gitu ya. Ya, terus mengibaskan rambut, terus ada sedikit slow motion ya. Oke, next. Oke, ini ada sekumpulan ciwi-ciwi. Atau mungkin ya dibilang dedek gemes ya nggak juga gemes gitu kan. Karena kayaknya usianya udah dewasa gitu ya, udah banyak itu. Sepertinya dia lagi ada di bar ya, menikmati hidup ya, menikmati musik yang ada, party, konser itu kayaknya dia anak band sih ini. Jadi kurang lebih itu ya untuk video kedua gitu. Jadi personilnya lumayan banyak di sini. Kalau teman-teman lihat tuh. Ngeblur, nggak usah dah di pause. Nah, ini untuk video ketiga. Jadi ada video balik lagi pakai baju putih ya. Ini daster atau apa nggak tahu, karena nggak kelihatan sampai bawah. Nah, kemudian dia ada di kasur yang lumayan besar, ini king size kayaknya. Terus ya kegiatan pada umumnya menguncir rambut gitu. Terus berpose sedikit, kemudian ada slow motion. Ya, mungkin dia lagi di hotel ya, ini nggak tahu lagi ngapain di hotel gitu kan. Ya pastinya bikin konten Douyin ya. Oke, ini konten keberapa ya? Konten keempat. Ini sepertinya anak sekolah ya. Ya lihat, ada anak sekolah, pakaiannya putih, kemeja putih. Terus ya dia bergaya senyum di depan kamera sambil tanda peace gitu mungkin. Nah, ini nggak tahu yang di belakang nih kenapa tatapannya agak sinis gitu ya. Oh, dia bertiga ya aslinya. Terus ini nggak tahu entah apa yang diomongin gitu. Oke, lanjut. Ini konten kelima. Di latar belakangnya campur-campur ya. Tadi latar belakangnya di malam hari, terus balik ke pagi, terus malam lagi, terus tempatnya juga berbeda-beda ya. Nggak di satu tempat aja, ini di jalan raya. Nah, ini di bis. Itu naik skuter tadi kayaknya. Ini di pinggir jalan gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan itu rata-rata rambutnya lurus ya. Dari yang apa pun sebutannya kalau Douyin ya, Douyiners gitu. Kalau TikTok kan TikTokers. Ya mungkin Douyiners ini ya. Dari yang sebelum-sebelumnya juga rambutnya lurus. Nah, ini menampilkan kegiatan yang random ya. Ya, intinya terlihat kamera, senyum, beli minum, naik bus. Ya kegiatan orang normal pada umumnya gitu. Nah, dia ada joget-joget juga, tapi tidak pakai jedak-jeduk gitu ya. Oke, next ke konten ke-6. Oke, kayaknya ini anak racing ya. Karena udah ada naik motor gede dengan slow motion, terus pakai helm. Nah, kita nggak tahu wajah aslinya seperti apa gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu kontennya. Oke, lanjut ke konten ke-7. Nah, ini bentuk videonya ternyata portrait ya. Terus ini kayak entah dia ngasih edukasi atau apa, saya kurang tahu. Nah, mungkin yang tahu bahasa Mandarin bisa terjemahkan ya di kolom komen nanti kalau berkenan gitu ya. Mungkin Mbak Jerry tadi bisa memberikan komentarnya itu.
Mbak atau Mas ya, saya nggak tahu, sorry. Oke, ini kayaknya bukan orang asli Cina ya. Ya kelihatan dari perawakannya. Dia short hair terus pirang. Nah terus kalau dilihat dari akunnya nih kayak bahasa-bahasa entah Rusia apa Ukraina gitu ya. Kayaknya Rusia sih, soalnya kan bestinya Cina itu Rusia kayaknya gitu ya, dari segi politik gitu. Oke, ini konten ke 8 ya. Oke, masuk ke konten 9. Oke, ini agak lumayan aduh, nggak lumayan ada effort ya. Jadi konsepnya dia itu dia tidak menampilkan mukanya. Ini mengingatkan saya pada majikannya Tom and Jerry gitu ya. Jadi kita nggak pernah lihat wajah aslinya gitu kan. Jadi cuman leher ke bawah gitu. Nah terus dia di sini videonya itu kayak transisi ganti pakaian gitu ya, ganti kostum. Nah, dari pakai jaket tapi roknya masih ada, terus berubah. Nah, pakai kemeja putih terus dengan rok yang warna putih gitu. Oh, baru nggak saya ternyata roknya juga berubah ya. Ini roknya putih. Kemudian begitu transisi set, nah jadi hitam gitu. Jadi konsepnya dia melakukan transisi. Oke, konten ke-10. Apa nih? Oh, ini kompilasi ya kayaknya ya. Kompilasi dari beberapa doiners gitu. Ya. Jadi ini kayaknya beda-beda user, kayaknya yang di bawah itu nama-nama usernya ya. Nah, kita ulangi lagi lihatnya. Nah, ini ya. Nah, jadi menampilkan apa namanya, mungkin ini top doiners di sana gitu ya, versinya bro yang satu ini, yang punya akun lah intinya gitu. Oke, mungkin bonus ya, konten ke-11. Nah ini balik lagi nih, konten basic gitu dia. Oh, dia ada tambahan ini kayaknya mempromosikan produk ya, gelang gitu kayaknya tadi ya, gelang sama cincin lagi, gelang sama kalungnya itu kayaknya sama sih, satu produk, cuman yang difokusin ke mbak-mbak ini itu yang gelang ya tuh, yang ditunjukkan gelang tuh. Cuman kayaknya ada miss, dia kayaknya nggak jago ngedit ya, jadi kadang sering meleset penempatan dari penamaan produknya tadi gitu. Oke, saya keseluruhan ya, jadi ini mungkin dia lagi di endorse gitu ya kontennya ini. Jadi dengan menggunakan baju tank top warna putih, penggunaan gelang dan kalung dari apa dia namanya, Emporio gitu. Coba kita ulangi ya. Apa nama mereknya? Oh ya, Emporio Armani gitu. Harganya 520 ya, yen kayaknya tuh. Kita kalkulasiin sendiri aja. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jadi ya mungkin bisa saya simpulkan, untuk doin mungkin saya agak susah ya celahnya untuk bisa kita bikin akun gitu ya, karena balik lagi itu kebijakan dari negara setempat gitu ya. Jadi entah itu ada kaitannya sama politik gitu, luar negeri, jadi supaya data-data doinnya orang-orang itu nggak bocor atau nggak bisa dilihat sama orang di luar Cina gitu mungkin. Ya kita kan tahu kan Cina itu sekarang hampir menjadi negara yang super power dibilang gitu ya. Udah mau bersaing dengan Amerika. Mungkin ya nggak tahu ya, nggak mau berasumsi juga. Ya intinya ini mungkin ada kaitannya dengan politik gitu ya. Makanya
nggak heran juga kenapa di tahun 2022 ke bawah itu ada juga orang yang bisa bikin akun Douyin. Nah sementara 2022 ke atas malah nggak bisa gitu. Nah mungkin ya itu ya yang bisa saya sajikan. Jadi ini saya juga udah punya akun ya. Jadi kalau misalkan dibilang saya membodohi, ya nggak membodohi juga, karena saya berhasil waktu itu bikin akun. Cuman akhirnya saya klarifikasi bahwa cara bikin akun saya itu udah nggak bisa. Dan ya kalau kalian telat ya itu resiko namanya ya. Kurang beruntung berarti gitu, karena nggak dapat akun. Cuman ya jangan berkecil hati gitu kan. Jadi kalaupun nggak punya akun Douyin kan itu sebenarnya bukan masalah yang besar ya. Karena juga kalian nggak punya akun Douyin itu juga tidak akan meningkatkan tingkat edukasi kalian gitu ya. Kan tidak serta-merta kalau kalian punya akun Douyin nanti kalian jadi juara di kelas gitu misalkan, atau diterima di BUMN gitu kan, itu nggak menjadi tolak ukur. Jadi mungkin jangan berkecil hati, dan juga jangan seperti negara-negara yang mencintai perang itu membuat propaganda ya, yang bilang bahwa pembodohan atau apa gitu. Karena sebenarnya kalau dibilang pembodohan juga nggak ada pembodohan ya. Konten Douyin itu sangat mengedukasi gitu ya. Ya bisa kita lihat juga dari konten-konten sebelumnya itu tidak ada yang negatif ya, unsur-unsur negatif. Semua tuh unsur-unsur positif yang ditonjolkan gitu kan. Dari segi wajah yang sangat positif gitu kan. Kemudian kelakuan juga sangat positif, yang menampilkan hal-hal yang ceria gitu wajahnya gitu. Jadi nggak ada yang mempropaganda atau istilahnya. Kalau di negara Konoha itu kan ada yang provokasi atau apa, itu nggak ada ya sama sekali. Jadi ya kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Doakan saja nanti Cina merubah regulasinya untuk aplikasinya. Jadi buat kalian yang memang ngebet punya akun Douyin bisa segera menikmati lah gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, kalau memang mau punya video-video dari Douyin, saya menerima request sih kalau memang ada yang mau minta ya. Jadi mungkin bisa drop kolom komen. Kalau misalkan kenal salah satu Douyiners di sana dan mau di-downloadkan videonya, silakan bisa di chat di kolom komen. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.